Ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Rizki Alwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhan nas. Yang dipanggil Allah bukan ya ayyuhal alamin, tapi yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Oleh sebab itu, masukkanlah kita ke dalam alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apakah iman itu bisa keluar dari badan? Bisa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tak akan berzina kalau ada iman di badan. Wa la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu tidak akan mencuri kalau ada iman di badan. Wa la yashrabus syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar itu tidak akan minum khamar kalau ada iman di badan. Kalau begitu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, imannya tanggal. Maka datanglah Ikrimah, seorang tabi'in, bertanya kepada sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ayunza'ul iman? Apakah iman itu bisa lepas, bisa copot, bisa tanggal dari badan? Ibnu Abbas diam. Washabbaka baina asabi'ihi, lalu dijalinnya jari jemarinya. Thumma naza'ahu, lalu dilepaskan. Kata dia, beginilah iman itu bisa lepas dari badan, seperti lepasnya jalinan jari jemari. Summa ada, kemudian balik lagi. Ketika orang itu berzina, lepas iman. Ketika orang itu mencuri, lepas iman. Ketika orang itu minum khamar, pakai narkoba, lepas iman. Summa taba, kemudian ketika dia bertobat, ada, maka iman itu balik lagi ke dalam. Itulah perlunya menjelang Ramadan ini kita tabah. Taba yatubu taubatan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. InsyaAllah kita semua sudah bertaubat sejak sholat subuh berjamaah tadi. Amin ya rabbal alamin. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Adapun yang sudah sholat subuh, man shalla subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Bagaimana kalau iman yang sempat keluar tadi? Taubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah, thumma yatatahhar, mandi, paling bagus mandi, itulah dia mandi taubat. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai talaffuz bin niat, NU, Al-Wasliyah, Perti, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan, itu memakai mazhab yang melafazkan niat. Adapun Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis, itu memakai mazhab yang tidak melafalkan niat. Tak usah dipermasalahkan. Mau melafalkan niat, usolli sunnatat taubat. Mau tidak melafalkan niat, niat dalam hati saja. Allahu Akbar. Jangan tuduh orang tidak berniat karena dia tidak melafalkan niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Mahallun niyati al-qalbu, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tempat niat itu di dalam hati. Jadi kalau ada kawan kita langsung saja Allahu Akbar, dia sudah berniat, tapi niatnya tak dilafalkan. Adapun yang melafalkan niat karena dia takut was-was. Karena kalau tidak dilafalkannya niat Allahu Akbar, ini sholat apa nih? Qabliyah apa ba'diyah? Tahiyatul masjid atau sholat sunat tahajud, witir 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat. Oleh sebab itu maka dilafalkannya niat. Lalu setelah itu summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Ada orang memahami Al-Qur'an secara tekstual. Kutiba, kataba, menulis. Kutiba, dituliskan. Ini tak ada wajib nih Pak Ustaz. Mana ayatnya yang mengatakan wajib? Hai orang beriman, diwajibkan bagi kamu. Ini ayatnya terjemahnya dituliskan. Maka perlu belajar ilmu usul fiqih. Tidak semuanya mesti digunakan kata wajib. Ada bentuk fi'il amar, wajib. Ada bentuk dalam taukid, wajib. Ada bentuk dalam bentuk ancaman, wajib. Dan termasuk salah satu bentuk wajib adalah kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Oleh sebab itu puasa ini wajib fardu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi shiyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya
wajib menggantikan puasanya. Makanya ibu kita yang masih hidup kita tanya berapa hari puasanya tinggal. Saat mengandungkan engkau dulu 3 bulan, 3 hari, 30 hari aku tak bisa puasa di bulan Ramadan. Saat mengandung 30 hari, saat menyusukan 2 tahun, haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut, 2 tahun yang sempurna, maka 30 hari tak bisa berpuasa saat menyusukan anak, tambah 30 hari lagi di tahun kedua, ibu 90 hari tak puasa untuk satu anak. Bayangkan kalau anak 10, 300 hari. 300 hari itu mengqadanya berapa lama? Insya Allah 3 tahun selesai. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambah 1 bulan lagi 88. 3 tahun insya Allah lunas. Potong bulan Ramadan. Niatnya puasa qadha pada hari Senin di bulan Sya'ban. Besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Berpuasa pada hari Senin di bulan Sya'ban. Niatnya qadha. Saya niat mengganti puasa saya qadha 1 hari, maka dapat 3 otomatis. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa Senin dapat pahala Senin, puasa di bulan Sya'ban dapat pahala sunat Sya'ban. Ini motivasi. Adapun ibu bapak yang mendengar hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah bulan lewat nisfu Sya'ban jangan lagi puasa. Ada 3 orang yang tetap boleh puasa. Pertama, yang memang sudah membiasakan diri puasa sunat, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lalu puasa dia nanti hari Senin, maka tetap boleh karena dia melanjutkan puasa yang lama. Yang kedua, orang yang mengganti puasanya, puasa qadha, tetap boleh. Yang ketiga, orang yang melaksanakan puasa kafarat. Puasa kafarat penebus, contohnya orang yang bersumpah dia, aku tidak akan melakukan ini, maka menebus sumpahnya itu, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Adapun yang kamu sudah bima kasabat qulubukum, kalau sudah dikuatkan oleh hati kamu, maka sumpah kamu itu terlaksana. Lalu kemudian mau menebusnya, fakafaratuhu, maka menebus sumpah it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Kalau tak sanggup, au kiswatuhum, kasih 10 pakaian. Tak juga sanggup, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Islam tidak melegalkan, membiarkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan, tapi caranya berangsur-angsur. Di antaranya, siapa yang mau langgar sumpah, maka membebaskan budak hamba sahaya. Makanya budak hamba sahaya sekarang sudah musnah, tak ada lagi satu pun perbudakan. Lalu kemudian tak juga sanggup, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 pakaian miskin, 10 pakaian, bebaskan budak hamba saya, paling rendah puasa 3 hari. Maka siapa yang menebus puasa kafarat setelah nisfu Sya'ban, hukumnya tetap boleh. Oleh sebab itu ibu-ibu jangan percaya sumpah laki-laki, karena bisa dia bayar dengan puasa 3 hari. Bos sumpah aku tak akan nikah lagi setelah engkau, 3 hari selesai. Ini saya ajari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab sampai mana tadi cerita? Kutiba alaikumusiyam, sudah. Kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga, kama. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Ya ayyuhalladzina amanu, balikkan iman kita dengan taubat nasuha. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kamu puasa. Bahkan kalau mati sekalipun, tetap ahli warisnya menggantikan. Jangan mati dalam keadaan meninggalkan puasa. Ini ada ikhtilaf antara ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada ikhtilaf antara ulama, kata Imam Al-Baihaqi, dikutip oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab 10 Salam Syarah Bulughul Maram. La ikhtilafa, tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang menebus puasa orang yang meninggal dunia. Kalau dia mati dalam keadaan berutang, maka wajib digantikan oleh ahli warisnya. 4. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apakah umat Nabi Musa itu ada puasanya? Ya. Apakah umat Nabi Isa itu ada puasanya? Ya. Kalau tak percaya, tanya sama pendeta-pendeta Katolik, Protestan, ada tak kalian puasa? Ada. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, non-Muslim pun mengajarkan puasa.
tak sengaja saya datang ke salah seorang jamaah, dia kasih saya brosur, Ustaz ini ada brosur, coba Ustaz baca. Saya bacalah brosur, dia sedang menjual suplemen. Kata dia suplemen ini bagus untuk tambahan, tapi sebenarnya racun-racun dalam tubuh kita ketika kita makan, itu sesungguhnya di dalam makanan ada racun. Makan apa tadi? Lontong. Lontong dari apa? Beras. Beras dari mana? Padi. Padi kenapa bisa tumbuh? Kenapa tidak dimakan wereng? Disemprot pestisida. Di dalam padi ada pestisida. Kulit padi keluar lepas, tapi biji padi tetap ada pestisida di dalam. Dimasak dalam rice cooker 100 derajat Celcius, berubah menjadi nasi. Nasi disuap masuk ke dalam mulut, racunnya tidak hilang, masuk ke dalam badan. Akhirnya menumpuk. Pestisida yang menumpuk menjadi penyakit CANCER. Apa namanya? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer. Kenapa sih Fulan? Kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker macam-macam. Lalu bagaimana cara membunuh bakteri yang ada di dalam badan ini? Kemoterapi, entah apa lagi namanya. Tapi sesungguhnya kata selebaran brosur tadi, ada terapi yang sudah dikembangkan di barat. Racun dalam badan bisa mati dengan sendirinya, dimakan oleh badan itu sendiri. Nama terapinya fasting terapis. Fasting, tidak makan berat selama 8 hari dalam sebulan. Begitu saya lihat kata dia ada terapi 8 hari dalam sebulan tidak makan berat, langsung saya ingat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Nabi kita sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Jangan makan berat selama 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dan yang lebih hebat lagi, dalam 1 bulan tidak makan berat sama sekali. Mereka mengatakan tak boleh makan berat. Minum boleh, makan permen boleh, makan snack boleh. Mereka hanya mengatakan jangan makan berat, jangan makan gandum, jangan makan roti, jangan makan nasi, jangan makan biji-bijian. Makan berat, makan ringan boleh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan dari mulai terbit matahari sampai azan maghrib, makan berat, makan ringan, makan angin pun tak boleh. Makan angin itu apa? Asap. Tak boleh. Nabi mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Laksanakan saja. Ternyata dengan membunuh racun-racun, bakteri-bakteri, tambahan-tambahan dalam badan, maka ada 1 bulan khusus 30 hari dengan dibunuhnya sel mati yang rusak tadi, tumbuhlah semangat baru, spirit baru. Betul kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari, maka dia seperti orang yang lahir dari rahim ibunya kembali. Apa maknanya ini? Orang selalu memahami lahir artinya bersih dosanya. Betul secara spiritual. Tapi apa maknanya? Lahir dari perut ibu sama seperti anak yang baru lahir, tumbuh energi baru, semangat baru, gizi baru. Oleh sebab itu orang yang puasa itu sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak jamaah menduga saya ini kurus karena banyak puasa. Ustaz sering puasa ya? Nah, Senin saya makan, Kamis saya makan. Lalu kenapa Ustaz tak gemuk-gemuk? Tak tahu. Yang jelas kita disuruh kulu makanlah, wasrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, sudah, kutiba alaikumusiyam, sudah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah. Akhir dari puasa, la'allakum tattaqun. Semua amal ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ada visi, misi, target akhir. Jangan kita berputar-putar pada ibadah. Target yang mau dicapai dari ibadah itu apa? Tujuannya apa? Sholat, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saya tak mau gini nanti kata orang kampanye. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji, bolak balik ke Makkah. Haji. Tujuan daripada haji itu apa? Faman farada final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ada targetnya. Lalu puasa itu apa targetnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya 1, takut. Kalau puasa targetnya 1, takut. Kalau puasa, kalau sholat targetnya 2, fahsya munkar. Kalau haji targetnya 3,
la rafatha wala fusuqa wala jidal. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target daripada salat fahsya mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya jahat, mungkar jahat. Apa beda jahat fahsya sama mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Korupsi, narkoba itu mungkar. Pelecehan seksual, gatal, porno itu fahsya. Kenapa Allah bagi dua? Karena ada orang tak fahsya tapi mungkar. Orangnya sopan, matanya tak pernah jelalatan, cakapnya tak pernah porno, baik, tapi kerjanya korupsi. Yang satu lagi tak pernah korupsi, orangnya tak pernah korupsi, dermawan tapi pantang nengok anak gadis orang, apalagi nengok bini orang, pajam biji matanya. Ada lagi yang lebih parah, udahlah gatal, korupsi pula. Sedangkan orang yang sholat itu terpelihara dari dua, tanha anil fahsya wal munkar. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa itu targetnya satu, la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam WC, kamar mandi, kunci pintu WC kamar mandi, tutup, air menggenang. Tentu orang kalau sedang puasa jam 2 siang menengok air ini macam cincau. Ambil seteguk, tak ada orang tahu. Tapi saat itu dia tidak. Kenapa? Saat itulah makna la'allakum tattaqun, takut kepada Allah SWT. Jangankan seteguk, masukkan kepala ke bak, minum setengah bak. Tas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala, buat gaya macam mau mati. Apa kabar Pak? Sehat. Tak ada orang tahu. Tapi saat itu dia sedang diawasi. Siapa yang mengawasi dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa kau memang betul-betul takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa tiba-tiba datang ibu-ibu nelpon. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Kabarnya anak saya mau hamil tak ada suami Bu. Jangan. Saya takwa, takut pada Allah. Rusak puasa kita. Stop, jangan lagi bicara orang. Terus gimana Bu? Nanti habis maghrib kita sampai. Berarti takwa kita masih temporer, takwa kita masih limited. Kita mau takwa unlimited, tanpa batas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dokter takut kepada Allah, dia tidak akan mengkhianati pasien-pasien. Kalaulah bapak polisi takut pada Allah, maka dia akan menggunakan jabatan kekuasaan menolong agama Allah. Kalau ustaz takut sama Allah, maka dia tidak akan menjual fatwa. Kalaulah ulama takut pada Allah, maka dia akan bangkitkan semangat umat. Kalaulah orang tua takut pada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan amanah. Maka inilah puncak daripada ibadah, la'allakum tattaqun.